Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Pertama, banyak kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat tarawih di masjid ini pada saat ini pada bulan Ramadan. Kita hari ini melaksanakan salat tarawih yang kelima, yang itu berarti kita telah melaksanakan ibadah puasa 4 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan selama sebulan penuh. Ini pantas kita syukuri. Mengapa? Karena banyak saudara-saudara kita telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, tidak berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan ikun minanna. Jadi kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, banyak sekali pahala yang akan kita peroleh kalau kita melaksanakan amal yang bulan Ramadan itu. Jadi kita pantas bersyukur sekali karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Saudara-saudara kita banyak yang telah mendahului kita, mereka tidak sempat bertemu dengan Ramadan kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas petunjuk beliau, tuntunan beliau, dan contoh akhlak yang baik, kita mampu melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya oleh panitia diminta menyampaikan topik tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Ini sebenarnya adalah cakupan atau aspek-aspek penting dari ajaran Islam. Nah, di kalangan ulama ada yang membagi dimensi ajaran Islam itu pada 2 kelompok, yakni akidah dan syariat. Itu maksud satu. Kemudian ada lagi ulama yang membaginya ajaran Islam itu pada 3 bagian: akidah, ibadah, dan muamalah. Dan ada juga yang membaginya menjadi 4 ajaran Islam itu, yakni akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, supaya lengkap, saya akan menjelaskan 4 aspek ajaran Islam ini, karena inilah sebenarnya yang merupakan tuntunan bagi kita, pedoman bagi kita bagaimana berislam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, hadirin yang berbahagia, kita mengetahui bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang komplit, ajaran yang lengkap, mengatur aspek rohania dan aspek jasmania, mengatur aspek duniawiya dan mengatur juga aspek ukhrawiyah. Jadi komplit ajaran Islam itu yang akan membimbing kita pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, inilah sebenarnya sasaran akhir dari dimensi ajaran Islam itu. Nah, sekarang yang pertama, jadi karena waktu kita sekitar 10 menit atau 15 menit itu paling lama, saya akan mencoba mempercepat saja secara ringkas menjelaskan mengenai dimensi ajaran Islam atau aspek-aspek ajaran Islam yang mencakup 4 aspek tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan aspek akidah. Apa itu aspek akidah? Aspek akidah ini adalah aspek yang mengajarkan tentang
kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari alam semesta ini. Ajaran ini adalah ajaran yang paling pokok. Ajaran ini adalah ajaran berkenaan dengan fondasi keseluruhan ajaran Islam. Hakikat keimanan kepada Allah ini terdapat dalam tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah sistem pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah itu ada esa, menganggap Allah itu tunggal. Tunggal dalam zat, tunggal dalam sifat, dan tunggal dalam af'al. Ini banyak menjadi perdebatan di kalangan ahli ilmu kalam. Ini menjadi disiplin ilmu sendiri di usuluddin, pembahasan tentang bagaimana Tuhan itu dalam zat tunggal, dalam sifat tunggal, dan dalam af'al juga tunggal. Ini banyak pembahasannya. Tapi kita ingin mengatakan disinilah distingsi perbedaan mendasar dari ajaran Islam tentang ketuhanan kalau dibanding dengan ajaran-ajaran agama lain. Dan sekaligus ajaran tauhid inilah yang menjadikan kekuatan ajaran Islam dalam berketuhanan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah hal yang penting dan mendasar sebagai akidah Islam. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa implementasi dari tauhid ini adalah bahwa kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kecintaan kita kepada Allah haruslah yang paling utama dibanding kecintaan kepada harta, dibanding kecintaan kepada keluarga, dibanding kecintaan kepada jabatan. Nah, dalam hal ini sekaligus makanya keesaan Allah ini, kecintaan kita kepada Allah ini haruslah yang paling utama. Dan sinilah letak kekuatan ajaran Islam. Jadi orang yang mencintai Allah, orang yang tunduk kepada aturan Allah, tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Dia menimbulkan kemerdekaan, menimbulkan kebebasan dalam dirinya. Satu-satunya yang pantas dia takuti hanya Allah. Jadi dia hanya akan takut kalau norma-norma itu melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, saya ingin mengatakan bahwa inilah fondasi penting dari ajaran Islam. Dari fondasi ini maka muncullah aspek-aspek ajaran yang lain. Nah, kita mengenal misalnya dalam keimanan ini dalam arkanul iman, jadi rukun iman. Nah, itu pangkal kepercayaan kita. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi kita, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada pada dan kepada. Nah, salah satu yang paling penting juga daripada unsur keimanan itu adalah tentang keimanan kepada hari akhirat. Mengapa? Karena hari akhirat itu adalah di sanalah kita semua akan mendapat balasan dari apa yang kita lakukan selama kehidupan dunia ini. Kita akan menuai semua perbuatan baik kita ini dan kita akan mendapat ganjaran yang setimpal. Nah, hadirin yang berbahagia, saya masuk pada dimensi kedua dari ajaran Islam, yang ini adalah aspek ibadah. Apa itu aspek ibadah? Aspek ibadah adalah merupakan aturan-aturan ilahi yang berkaitan ritual-ritual bagaimana kita bertakarruf, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi aspek ibadah ini adalah kelanjutan dari aspek akidah. Kalau kita sudah percaya akan adanya Allah, maka tentu kita ingin membangun komunikasi dengan Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri, komunikasi itulah yang disebut dengan ibadah, ritual.
yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masyarakat primitif misalnya, dia mengenal Tuhan, mengenal kepercayaan kepada roh-roh, semua benda-benda dipandang sebagai memiliki jiwa, memiliki roh, maka hidup manusia banyak bergantung kepada roh-roh itu dan jiwa-jiwa itu. Jadi oleh sebab itu, mereka tujuannya adalah para masyarakat primitif itu bagaimana mendekatkan diri dengan roh itu, merayu roh itu supaya tidak mendatangkan duka bagi kehidupan manusia. Dalam Islam tidak demikian. Kita mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai bentuk kecintaan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ibadah inilah sebenarnya kita melihat bahwa kita menemukan wujud nyatanya itu adalah dalam taharah, dalam salat, dalam puasa, dan dalam zakat, dan dalam melaksanakan ibadah haji. Itu praktek ibadah ritual, ibadah mahdoh. Yang ketiga adalah aspek muamalah. Apa itu aspek muamalah? Adalah ajaran Islam yang berkaitan atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, dalam dimensi muamalah inilah sebenarnya kita menemukan ajaran Islam yang berkaitan dengan toleransi, yang berkaitan dengan menghargai umat yang berbeda agama, yang menghargai keragaman. Jadi bagaimana ekonomi Islam, bagaimana politik Islam, semua itu tercakup dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, inilah keluasan ajaran Islam. Di sini ada fleksibel. Kalau dalam konteks ibadah kita diminta adalah melaksanakan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada rekayasa dalam konteks ibadah. Dalam konteks ibadah itu adalah kita sepenuhnya mengikuti tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi bertiga itu muamalah. Kemudian yang keempat adalah aspek yang terakhir, aspek akhlak. Aspek akhlak ini aspek yang juga tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek yang lain, bahkan sangat tegas disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dimensi akhlak dalam ajaran Islam adalah dimensi yang penting, karena akhlak ini adalah berkaitan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang oleh sebab itu perbuatan baik dan perbuatan buruk ini implementasinya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak dalam keluarga, dan berakhlak kepada juga yang berkaitan dengan alam semesta lainnya. Jadi oleh sebab itu bahkan empat dimensi ini, kalau dimensi akidah itu adalah menjadi fondasi bagi bangunan ibadah, muamalah, dan akhlak itu, maka akhlak ini langsung berhubungan juga dengan masalah ibadah. Hampir saya katakan seluruh ibadah itu berdimensi akhlak. Luar biasa. Jadi betapa Islam sangat mengutamakan akhlakul karimah. Tentu akhlak ini adalah berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Mari kita sebutkan. Misalnya salat. Salat itu ada dimensi akhlaknya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu adalah mencegah orang berbuat fahsya dan yang munkar. Jadi, pertanyaannya, mengapa ada orang yang melaksanakan salat tapi tetap juga melakukan perbuatan yang munkar? Kan? Jadi karena salatnya belum dilaksanakan secara khusyuk dan ikhlas dan sungguh-sungguh, gitu kan? Tapi inilah dalam ibadah itu ada dimensi akhlak. Begitu dengan saum, puasa yang sedang kita lakukan ini.
walaupun itu adalah ibadah yang langsung pahalanya diganjar oleh Allah, tapi puasa pun berdimensi akhlak. Mengapa? Karena dalam ibadah puasa kita diminta untuk menahan diri. Kita tidak boleh melakukan riba, kita tidak boleh memperkatakan orang, tidak boleh mencela orang. Nah, jadi oleh sebab itu luar biasa tuntunan yang diberikan dalam puasa ini dalam mengenai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Begitu juga dengan zakat. Dalam zakat misalnya adalah pensucian jiwa. Walaupun lahiriahnya kita mengeluarkan sebagian harta kita, tapi sebenarnya adalah bagian dari pensucian jiwa, tazkiyatun nafs kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu. Haji pada dasarnya juga berdimensi akhlak yang sangat tinggi. Ketika kita melaksanakan haji, kita tidak boleh wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Jadi semua dimensi-dimensi ibadah mahdoh tadi itu juga berimplikasi pada pembinaan akhlak. Jadi hadirin yang berbahagia, saya ingin mengatakan 4 dimensi ajaran Islam ini itu sebenarnya adalah saling berkaitan. Yang satu akidah itu adalah fondasi bagi lahirnya dimensi yang lain. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini sehingga kita bisa mendapat jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.